Topik yang akan kita angkat berkenaan tentang kenali mahrammu. Kita ingin memahami dan mengetahui siapakah yang termasuk dalam kategori mahram dan apa yang menjadi implikasi hukum dari ikatan kemahraman tersebut. Yang kajian tafsir kita akan mengangkat dari tafsir surat An-Nisa ayat ke-23 yang menjadi dasar legalitas atau penjelas berkenaan tentang persoalan mahram. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bacakan akan menyebutkan dan mengupas siapa sajakah yang termasuk mahram kita, yang dari situ insya Allah kita akan menguraikan tentang implikasi hukum dari mahram tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-23. Silakan di rumah buka Al-Qur'annya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi ujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diharamkan atas kalian untuk menikahi yang pertama adalah ummahat, ibu kalian. Wa banatukum, yang kedua adalah putri-putri kalian. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian atau saudari bapak kalian. Wa khalatukum, saudari-saudari ibu kalian. Wa banatul akhi wa banatul anak-anak perempuan saudaramu dan anak-anak perempuan dari saudarimu. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ayat ini, bahwa di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang namanya mahram. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang namanya mahram. Dan yang dimaksudkan dengan mahram adalah semua perempuan, bisa dilompat saja ya. Jadi mahram itu adalah semua perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena adanya hubungan kekerabatan. Jadi kalau kita bicara tentang mahram, maka yang dimaksudkan dengan mahram di sini adalah setiap perempuan atau semua perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya dikarenakan adanya hubungan kekerabatan. Dan kalau kita melihat tentang wanita yang dilarang untuk dinikahi, di dalam agama bentuknya ada dua.
Yang pertama, ada yang sifat pelarangannya itu mu'abbadah. Mu'abbadah. Bersifat permanen untuk selamanya. Apapun alasannya, tidak ada ruang sedikit pun, tidak ada kesempatan untuk merubah statusnya. Jadi ada sekumpulan wanita, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa merubah statusnya sebagai perempuan yang tidak boleh dinikahi. Inilah yang kita sebut dengan mahram. Tadi ya, mahram. Mahram setiap wanita yang haram dinikahi bersifat selama-lamanya. Karena ada dua. Ada wanita yang dilarang dinikahi bersifat permanen untuk selamanya. Ada yang ghairu mu'abbadah atau mu'aqqad yang bersifat sementara atau temporal. Maksud bersifat sementara dan temporal di sini, apabila alasannya atau penghalangnya hilang, maka diperbolehkan untuk menikahinya. Jadi boleh saja bersifat selamanya. Ya, selama halangan tersebut belum hilang. Tapi ada kemungkinan halangan tersebut terangkat. Maka kita katakan dia dikatakan sebagai wanita yang dilarang untuk dinikahi, namun hanya bersifat temporal atau sementara. Tapi karena pokok pembahasan kita bukan pada bagian yang kedua, ya kalau kita katakan bersifat sementara, artinya ada kemungkinan wanita tersebut kelak bisa untuk dinikahi. Contohnya supaya simpel adalah imra'atul ghair, istrinya orang. Ya, istrinya orang. Jadi statusnya karena bersuami maka tidak boleh dinikahi. Tapi ada enggak kemungkinan suatu hari nanti boleh saja ya engkau menikahi perempuan tersebut? Ya, ada saja kemungkinan seperti meninggal suaminya atau terjadi perceraian. Pada saat itu alasan sebab terhalangnya engkau menikahinya telah hilang. Nah, itu namanya ada sekumpulan wanita yang dalam status keadaan untuk sementara dia tidak boleh untuk dinikahi. Nah, masyaallah muslimin yang dimuliakan ya oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan mahram ketika pelarangan tersebut bersifat untuk sementara. Dan sebab seorang wanita menjadi mahram kita atau sebab pemahraman ada 3. Tadi kita katakan mahram, wanita yang haram dinikahi bersifat selamanya karena ada hubungan kekerabatan. Dan hubungan kedekatan kekerabatan ini dari 3 sisi atau 3 sudut. Jadi seorang wanita menjadi mahram kita pertama karena adanya ikatan nasab. Yang kedua, ikatan perkawinan. Adanya ikatan perkawinan dari anggota keluarga kita atau entah kita yang menikah atau ada di antara keluarga kita yang menikah yang kemudian menyebabkan terjadinya hubungan mahram tersebut. Dan ada karena persoalan radha'ah atau persusuan. Nah, apa yang kita sebutkan dari 3 jenis ini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Jadi pada sebab pertama yaitu dari sisi nasab, yang kedua karena alasan pernikahan, perkawinan, yang ketiga karena ikatan persusuan. Dan apa yang tadi telah kita tandai tadi ini menggambarkan tentang hal ini. Kata Ibn Abbas ya radhiyallahu taala anhuma sebagaimana termaktub dalam tafsir At-Tabari, ya'rumu minan nasabi sab'un. Jadi ada 3 kelompok wanita yang haram dinikahi karena ikatan nasab. Kemudian beliau ujung-ujungnya membaca ayat ini. Membaca hurrimat alaikum ummahatukum sampai terakhirnya. Jadi ada 7 ya. Jadi ada 7 wanita yang tidak bisa dinikahi untuk selama-lamanya. Karena tidak bisa dinikahi untuk selama-lamanya, maka ini yang kita maksudkan sebagai bagian dari mahram. Nah, mahram yang bagian pertama adalah ikatan
kemahraman karena nasab yang jumlahnya ada 7. Jadi kita buat kembali. Yang pertama adalah siapa? Adalah ummahatukum. Ummahatukum artinya ibu. Jadi ibu, nenek ke atas ini dimasukkan dengan ummahat. Dilarang menikahi ibu-ibu kalian. Jadi ibumu, kemudian nenekmu, dan neneknya ibumu kalau masih ada, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya banat. Nah, kalau kita bicara banat, furu, berarti putrimu, cucu perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, apa di bawahnya? Tapi kemungkinan sampai cicit ya, paling jauh ya cicit ya. Kalau umurnya 150 tahun paling banter sampai ke cicit, sampai ke bawahnya jika ada. Yang ketiga adalah akhwatukum. Yang dimasukkan dengan akhwat di sini adalah saudari-saudari kalian. Kapankah wanita dikatakan saudari? Karena nasab ya, bukan saudari ukhtu fillah ya. Ada al-akhwat dipanggil akhwat, tapi akhwat karena apa? Karena akhwat dalam ikatan keimanan dan keislaman. Nah, kita berbicara tentang hubungan nasab. Jadi kapan seorang wanita dikatakan saudari karena hubungan nasab? Nah, kita katakan bentuknya beragam. Ada yang namanya akhwat syaqaik, saudari kandung. Atau saudara kandung adalah satu bapak, satu ibu. Ya, ada saudari kita di rumah, adik kita perempuan, ya sama-sama kita sama-sama dari ibu yang sama, bapak yang sama, rahimnya sama, bapaknya sama, maka ini namanya saudara kandung. Walaupun kandung dari perempuan ya, istilah kita saudara kandung, saudara kandung. Tapi masukkan saudara kandung adalah saudara sebapak dan seibu. Kemudian yang kedua ada saudari sebapak. Maksudnya apa? Sama-sama bapaknya walaupun beda ibunya. Ya contohnya bapakmu memiliki 2 istri. Ya, memiliki 2 istri, atau ketika istri pertama istrinya meninggal dunia, ia menikahi wanita yang lain yang darinya lahir seorang perempuan. Apa hubungan antaramu dengan anak perempuan tersebut? Saudari, tapi saudari saudari apa? Saudari seayah ya, karena hadir dari istri bapakmu dan bukan dari ibumu. Nah, jadi sama-sama hadir dari satu sel nutfah seorang laki-laki, makanya namanya saudari sebapak, saudari sebapak atau saudari seayah. Nah, ada juga saudari seibu. Saudari seibu ya, ketika bapakmu meninggal dunia, kemudian ibumu berstatus janda, dinikahi oleh laki-laki yang lain, yang dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan. Apa hubungannya? Saudari kandung? Bukan. Saudari sebapak? Bukan. Tetapi saudari seibu ya, saudari seibu, sama-sama dari satu rahim. Coba kalau itu istilah sekandung ya sama juga ya, saudari seibu sama saudara sebapak seibu. Tapi kalau maksudnya di sini adalah dia lahir dari kandungan yang sama, rahim yang sama, akan tetapi beda bapaknya. Jadi ini masukkan dengan saudari. Maka kapan seorang perempuan ya bukan saudari kandung, tidak sama bapak ibu, tidak juga saudara sebapak, bukan juga saudara seibu, maka dia masuk dalam kategori ukhtu fillah ya, akhwat fillah ya. Contohnya ketika bapakmu menikahi seorang wanita yang berstatus janda, membawa 3 anak perempuan. Membawa 3 anak perempuan. Nah, ketika bapakmu menikah dengan wanita tersebut, maka statusnya sama-sama membawa anak. Apa hubunganmu dengan 3 anak perempuan tersebut yang merupakan anak dari istri bapakmu? Apa hubungannya? Dia adalah Robibah ya. Robibah nanti dijelaskan ya. Dia adalah anak perempuan dari istri bapak yang bukan dari ibu kita. Yang cocoknya diistilahkan dengan saudari tiri. Kita sering mengistilahkan dengan saudari tiri. Saudari tiri yang seperti ini. Jadi mereka adalah saudari tiri
dan saudari tiri tidak masuk dalam kategori mahram. Jadi kita harus paham tentang makna daripada akhwat di sini. Kita bicara akhwat dari jalur nasab. Coba, tidak senasab, bapaknya beda, ibunya beda, ya, nggak ada kesamaan, nggak ada ikatan, maka kita katakan di situ tidak masuk dalam kategori akhwat. Jadi akhwat ini entah saudari sekandung, saudari sebapak, atau saudari seibu. Lanjut, jadi sudah berapa? 1, 2, 3. Yang berikutnya adalah ammatukum. Apa arti ammatukum di sini? Ammatukum jamak ammah. Apa arti ammah? Ammah itu dia adalah bibi, tapi saudari perempuan dari jalur bapak. Jadi kalau orang Arab itu jalur bapak istilah tersendiri, jalur ibu istilah sendiri. Ya. Jadi ammatukum saudari-saudari bapak. Kemudian wa kholatukum saudari-saudari ibu. Hitungannya 2. Ya, ada pertanyaan, Ustaz, sama ini ya, sama-sama bibi. Ya, kalau orang Sulawesi mengatakan tante, sama-sama tante, iya. Tapi dalam bahasa Arab kalau jalur bapak dikatakan amat, dan jalur ibu dikatakan khala. Jadi saudari bapakmu itu namanya amat, saudari-saudari ibumu namanya khalat. Dan ini masuk dengan tante. Dan termasuk di sini adalah tantenya bapak dan tantenya ibu, atau bibinya bapak dan bibinya ibu, maka masuk dalam kategori yang kita sebutkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kita katakan Ibnu Abbas mengatakan ada berapa? 7. 1 ibu, kedua putri, yang ketiga saudari, yang keempat adalah saudari saudari dari jalur bapak, saudari dari ibu. Kemudian yang keenam adalah banatul Apa itu? Putri-putri saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki memiliki putri. Kita istilahkan dengan kemenakan atau keponakan. Jadi kalau anak-anak perempuan dari saudaramu, kemudian anak-anak perempuan dari saudarimu. Jadi banatul putri-putri saudara laki-lakimu, dan putri-putri putri-putri dari saudari perempuanmu. Ya, kalau orang Indonesia mungkin mengistilahkan 5. Ya, kalau orang Indonesia mengatakan mungkin 5 aja. Ya, ibu, anak, saudari, bibi, keponakan. Ya, kalau bahasa kita 5, tapi kita udah bicara tentu penyebutan dalam Al-Quran dengan bahasa Arab, ya. Maka dalam bahasa Arab, maka mereka menyebutkan, Allah menyebutkan bentuknya di situ ada berapa macam? Ada 7 macam. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ya tentang bagian yang lainnya yang akan kita jelaskan sebentar insyaallah taala, berkenaan tentang sepersusuan dan juga beberapa yang berkenaan ya tentang hubungan karena perkawinan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi bagian yang kedua adalah ikatan mahram dari jalur perkawinan. Dari jalur perkawinan. Silakan ditampilkan untuk mahram lelaki dari jalur perkawinan. Yang jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah istrinya bapak. Ini bisa kita lihat pada ayat yang sebelumnya, ya, ayat surat Nisa ayat ke-22, wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu. Jadi istrinya bapak sampai kapanpun tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Ini bersifat permanen untuk selamanya. Begitu pula yang kedua adalah menantu perempuan. Jadi putramu menikahi seorang wanita, maka wanita tersebut menjadi mahrammu untuk selamanya. Walaupun putramu meninggal dunia atau wanita tersebut diceraikan oleh putramu, maka wanita ini tetap menjadi mahram untuk selamanya. Jadi walaupun telah terjadi perceraian, yang meninggal dunia, tetap saja ya wanita tersebut menjadi mahram. Ada jelaskan ayatnya nanti ya. Berkenaan tentang kedua adalah
menantu perempuan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-23 tadi, di situ disebutkan ada berkenaan tentang menantu perempuan, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan halail jamak halilah. Halilah itu yang halal, perempuan yang halal, artinya istri. Dan istri-istri dari anak-anak laki kalian yang berasal dari sulbimu atau dari keturunanmu. Menantu perempuan. Kemudian yang ketiga adalah mertua. Mertua perempuan tentunya. Mertua perempuan yaitu ibu istri. Ya, ketika Anda menikahi seorang wanita, ya, menikahi seorang wanita namanya Maimunah. Ya, ibunya Ummu Maimunah. Maka mertuamu itu dia otomatis menjadi mahram. Mertua menjadi mahram. Dan kemahramannya cukup dengan sekedar akad nikah. Cukup dengan akad nikah. Wa ummahatu nisaikum. Karena Allah menyebutkan secara global wa ummahatu nisaikum. Dan termasuk mahrammu karena perkawinan adalah istri atau ibu-ibu dari istri-istri kalian. Artinya apa? Mertua perempuan, ibunya istri atau mertua perempuan, dia menjadi mahram. Dan ini juga bersifat bersifat untuk selamanya. Jadi walaupun engkau menceraikan istrimu, ya terjadi perceraian, maka ibu dari mantan istrimu dia tetap menjadi mahram untuk selamanya. Dan tidak diperbolehkan untuk dinikahi, bahkan sekedar akad nikah, ya. Sekedar akad nikah. Ketika mengatakan saya terima nikahnya, ya saya terima nikahnya Maimunah, maka ibunya langsung menjadi mahrammu. Walaupun engkau mentalaknya langsung, ketika melihat ternyata ibunya lebih menarik, ia menceraikan Maimunah dengan tujuan nanti menikahi ibunya, tidak boleh. Ya, pas dia hadir ternyata ibunya hadir. Ya, atau ternyata ibunya ini ya pernah punya cerita dengan dirinya. Ya, siapa? Ya, laki 40 tahun, menikahi perempuan 20 tahun. Ternyata ibunya hadir dalam pernikahan. Siapa? Ini ibu saya. Ini ibu tak? Ibumu? Iya. Husna? Tom? Oh, kamu kenal sama kakanda kenal. Kakak kenal sama ibu saya? Nah, ternyata mereka sudah kenal ya di kampus ya ketika kuliah dulu sama-sama. Kuliah, bahkan ada sejumlah cerita-cerita indah dalam tanda petik ya dalam bahasa anak-anak muda pada saat itu. Maka ketika dia menceraikan perempuan tersebut untuk melanjutkan kenangan yang telah mereka buat ya ketika masa bangku kuliah terdahulu, maka tidak diperbolehkan, bahkan sekedar akad nikah. Sekedar akad nikah. Kemudian ada yang namanya Robibah, putri istri atau kita istilahkan anak tiri. Jadi Anda menikahi seorang wanita yang berstatus janda, memiliki 3 orang putri, ya namanya Sakinah, Mawaddah, Rahmah, ya maka tidak boleh menikahi Sakinah, Mawaddah, Rahmah. 3 perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Cuma nanti perbedaannya nanti apakah syaratnya itu harus wanita tersebut dulu pernah tinggal seatap, ya artinya engkau menikahi seorang perempuan, anak tersebut masih kecil dan tinggal bersamamu. Ketika istrimu meninggal dunia 10 tahun kemudian engkau ingin menikahi putrinya, maka tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Hanya ulama kita berbeda, bagaimana kalau tidak bersama. Seorang laki-laki menikahi janda dan putrinya tinggal di Amerika. Ya, kemudian dia ceraikan istrinya, kemudian berencana menikahi putrinya. Ya, mirip-mirip, cuma yang ibunya sudah tua, ini masih muda. Bahasanya masa depannya masih panjang. Umpamanya, istrinya meninggal dunia atau mungkin dia ceraikan dan wanita tersebut tidak pernah tinggal bersamanya. Bukan fi hujurikum, tidak bersama. Di sinilah khilaf di kalangan para ulama kita. Dan pendapat yang tepat dan pendapat dipegang oleh umumnya para ulama kita bahwasanya walaupun tinggal bersama atau tidak pernah tinggal bersama, kapan dia merupakan putri
dari putri dari istrimu, maka tidak diperbolehkan untuk dinikahi, dan bahkan ketika engkau menikahi ibunya, maka wanita tersebut menjadi mahram. Cuma itu kita bedakan, kita perlu bedakan. Ya, kita bedakan ya, bahwasanya kalau mertua maka menjadi mahram hanya sekedar menikahi putrinya. Ketika engkau menikahi seorang wanita namanya Maimunah, sekedar akad nikah, mamanya atau ibunya telah menjadi mahram, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ya, contohnya ya, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, ya, janda dia nikahi, maka selama dia belum menggauli ibunya, contohnya dia cuma ketika dia menikahi seorang wanita, ternyata dia tahu putrinya fulanah. Wah, Maimunah adalah putri dari, akhirnya dia ceraikan ibunya. Ya, bagaimana kalau ceraikan ibunya untuk menikahi putrinya? Itu bisa selama belum menggaulinya. Karena berkaitan tentang robaib, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik ya, tentang masalah anak tiri. Anak tiri. Di sini dikatakan warobaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ada kata-kata di sini, kata-kata dakhaltum bihin. Ya. Yang termasuk mahram kalian adalah anak-anak perempuan yang tinggal bersamamu dari istri-istrimu. Artinya anak-anak istrimu yang telah engkau gauli atau campuri ibunya. Nah, fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Nah, dibedakan di sini. Adapun jika kamu belum sempat mencampurinya, maka tidak mengapa untuk dinikahi. Jadi beda ya. Jadi mertua itu langsung menjadi mahram sekedar akad nikah dengan putrinya. Ya, sebagai contoh, saya berikan contoh umpamanya seorang laki-laki namanya Tom menikahi Maimunah. Asalnya ibunya ingin hadir dalam pernikahan tersebut. Ya, tapi karena ibunya sementara tinggal di Amerika Serikat, ibunya mengatakan saya akan hadir, tapi ternyata qadarullah masyafal, ternyata pesawatnya terlambat tiba di Jakarta. Ya, jadi ia mengatakan baru setelah Isya mungkin pesawatnya tiba. Maka ia mengatakan sebenarnya sangat sedih, ya, tapi insya Allah kami akan jemput ya ibu Umi nanti setelah Isya. Jadi perhelatan nikah diadakan ya pada jam 10 pagi. Kemudian selesai acara akad nikahnya, kalau mungkin ada acara walimahnya. Kemudian malam harinya si Maimunah dan suaminya Tom ingin menjemput ibunya di bandara. Nah, dia bilang, oh itu, alhamdulillah, ya mamaku, ibuku sudah nampak. Ya, itu yang pakai hijab, pakai jilbab warna pink, umpamanya. Ya, ketika ibunya mendekat, ya ingin salaman, ya, karena salaman pertama sama mertua. Ya, ketika dia ingin mendekat, ingin menyalangi perempuan tersebut, langsung perempuan mengatakan, Tom, Husna. Oh, ternyata abang kenal sama ibuku ya? Iya, kenal, teman lama. Bagaimana nih? Belum sempat digauli, ya, belum sempat istrinya digauli, belum sempat dicampuri. Tadi sudah sempat akad nikah, maka sekedar akad nikah, maka ibunya menjadi mahram dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Maka jadi mertua itu Robibah atau putri istri menjadi haram atau menjadi mahram setelah laki-laki menggauli ibunya. Jadi kalau sudah digauli ibunya, tidak boleh menikahi putrinya. Tapi kalau belum sempat digauli, belum sempat dicampuri, maka boleh nanti ketika diceraikan atau ada masalah lain, ya terpisah, ya selesai ikatan pernikahan untuk menikahi putrinya. Ya contohnya karena perceraian atau meninggal dunia, maka boleh saja dengan catatan
belum pernah dicampuri. Contohnya seorang laki dinikahi perempuan, habis akad nikah langsung dia mengatakan kamu saya ceraikan. Ya, kamu saya ceraikan. Dia mengatakan tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dia ceraikan ibunya. 10 tahun kemudian dia menikahi seorang wanita yang ternyata dia ingin menikahi wanita yang merupakan putri dari wanita yang pernah dia kawini tapi belum sempat digauli. Boleh? Hukumnya adalah boleh. Kita kembali. Jadi yang kedua yang kita sebutkan tadi adalah ikatan mahram dari jalur apa? Dari jalur perkawinan. Yang jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah ibu tiri atau istrinya bapak. Sekedar akad nikah, kemudian menantu perempuan juga sekedar akad nikah telah menjadi mahram, kemudian mertua menjadi mahram ketika sudah digauli, dan anak tiri jadi mertua menjadi mahram sekedar akad nikah dengan putrinya. Ya, adapun anak tiri menjadi mahram ya ketika ibunya telah digauli. Maka ini yang merupakan jalur mahram dari jalur perkawinan. Yang berikutnya ada mahram karena akibat sepersusuan. Yang Allah Subhanahu wa taala yang tadi sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya silakan dikembalikan, ada kata-kata wa ummahatukum allati arda'nakum. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Di sini dikatakan dan termasuk mahram adalah ibu-ibu yang telah menyusui kalian dan juga saudari susuanmu. Dalam ayat ini disebutkan 2, tapi konsekuensinya meluas. Ya, akan dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Wanita yang memiliki ikatan mahram akibat persusuan, dalam Al-Quran disebutkan 2. Ibu wanita yang menyusui dan saudari susuanmu. Contohnya kita kembali ke saya mudah ya, gak kemana. Contohnya adalah Ummu Aisyah. Ummu Aisyah, anaknya itu ada ya Aisyah Fatimah. Aisyah dan Fatimah. Nah, yang menyusuimu, contohnya ada seorang wanita dulu menyusuimu, namanya Ummu Aisyah. Nah, Ummu Aisyah adalah ibumu dari dia adalah ibu susuan. Putri-putrinya adalah saudari susuan. Ya. Tetapi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijelaskan kaidahnya. Ya, silahkan ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang kaidah yang berkenaan tentang masalah ini, berkenaan tentang mahram laki-laki karena akibat sepersusuan. Nah, karena ada hubungan persusuan. Coba kita cek ya. Bagaimana kaidah bahwasanya wanita tersebut memiliki ikatan sepersusuan dengan kita. Jadi kita menjadikan ibu kandung. Jadi ibu kandungmu, maka dia posisinya, jadi ibu yang menyusuimu dianggap posisinya seperti ibu kandung. Paham ya? Ya, ini kaidahnya. Jadi ketika Nabi mengatakan ya'rumu minar radha' ma ya'rumu min nasab. Jadi ya, sebab akibat pemahraman karena menyusui itu sebagaimana dalam nasab. Tadi nasab ada berapa? 7. Maka begitu pula halnya dari sisi susuan. Contoh, tadi itu saya sebutkan. Contoh pertama ibu. Nah, jadi wanita ini kita jadikan sebagai apa? Ibu menyusui, ini posisi sama dengan ibu kandung. Ya. Jadi kalau ibu kandung memiliki saudari perempuan, apa namanya? Namanya khalah, ya, namanya tante atau bibi susuan. Nah, ketika wanita ini memiliki putri,
Apa namanya? Saudari sepersusuan. Nah, ketika wanita tersebut ya, ibu yang menyusui, dia memiliki saudari ya, dari suami, dari saudara laki-lakinya dan juga perempuannya, maka ini semua dikatakan sebagai sebagai bibi. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu cara kita memahami. Cara kita memahami bahwasanya yang memiliki hubungan dengan ibu susuan, maka wanita tersebut kita anggap sebagai ibu. Ya. Dan itu tidak mengarah kepada orang yang disusui. Ya. Jadi yang disusui hanya terbatas pada dirinya. Ya, contoh. Ada seorang ibu memiliki 2 putra, namanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Dan Hasan dulu disusui oleh ibunya langsung. Adapun Husain, ya kadang-kadang dia dititipkan sama Ummu Aisyah, sama Ummu Sakinah. Nah, di sana ada putri-putri wanita tersebut namanya Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Pertanyaannya, Hasan disusui oleh ibunya. Husain pernah disusui oleh ibunya Sakinah. Mamanya Samarah, mamanya Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Hasan tidak pernah disusui oleh ibunya Samarah. Sementara Husain telah disusui, bahkan telah memenuhi syarat pemahraman dari persusuan. Tiba-tiba saja Hasan mengatakan kepada ibunya, ibu kenal sama uminya Sakinah? Oh iya, saya kenal baik dengannya. Gitu. Bahkan dulu dia pernah kerja di rumah. Oh, tapi kamu tidak bisa nikahi Sakinah, Mawaddah, Rahmah. Kalau Husain boleh. Kaget dia, kok Hasan boleh? Kok saya tidak boleh, sementara saudaraku Husain boleh? Ya, mama jangan pilih kasih lah. Tidak, kena dijelaskan. Kenapa? Karena kamu dulu disusui sama ibunya Samarah. Ya, kamu dulu itu Hasan, Umi yang susui. Adapun saudarimu atau saudaramu Husain, dia adalah anak susuan dari ibunya Samarah. Ya, paham ya? Jadi ini yang kita maksudkan. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi cukup yang menyusui. Tapi terkadang dia melebar juga kepada yang namanya Abu Fahal. Contohnya, apa Abu Fahal? Pemilik susu. Siapa pemilik susu? Kalau bahasa mereka namanya Abu Fahal. Pemilik susu itu adalah suaminya. Jadi ada ibu menyusui. Ya, contohnya tadi ibunya Samarah punya suami. Siapa namanya? Suaminya kira-kira nih. Pokoknya ada suaminya lah. Ya, ada suaminya di sini. Ya, ada suaminya. Lah, suami. Baik. Suaminya ini adalah menjadi mahramnya. Saudara-saudaranya menjadi pamannya. Makanya ada seorang laki-laki ingin menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah dinikahi oleh seorang wanita. Jadi umpamanya Aisyah dinikahi sama ada ibu susuannya. Nah, ibu susuan itu memiliki ipar, laki-laki ipar, ya, saudara ipar. Nah, jadi bukan suami yang datangi. Tapi bahkan saudaranya suaminya, ada laki-laki yang merupakan saudara suaminya datang ingin berjumpa dengan Aisyah. Aisyah menolak karena mengatakan, nah, ini dia bukan mahramku. Kemudian dia mengatakan, dia itu ommu. Yang menyusui saya adalah perempuan, bukan laki-laki. Dia adalah ommu. Apa? Dia adalah pamanmu. Coba, dia adalah pamanmu. Jadi menyusui dia melebar, ya. Jadi ibunya adalah ibu susuan, ya suaminya, ya dia juga mahram, bahkan saudara-saudaranya menjadi mahram. Ini berkenan tentang hal tersebut. Tetapi ada syarat yang perlu dipenuhi dalam keabsahan hubungan persusuan. Jadi syaratnya ini kita kemukakan yang dua saja, dua saja. Adapun syarat yang lainnya tidak dianggap ya
Syarat yang pertama berkenan tentang jumlah bilangan susuan. Jumlah bilangan susuan. Maka jumlah bilangannya minimal 5. Jadi kapan sudah mencapai 5 kali susuan secara sempurna, jadi maksudnya bukan begini, seorang wanita dia susui seorang anak laki-laki, diletakkan, disusui sebelah kanan, ya, baru 5 detik pindahkan lagi ke kiri, 2, 3, 4, 5, bukan begitu maksudnya. Tapi ketika dia susui sampai kenyang, mungkin sebelah kanan agak kosong kan, kosong, dipindahkan lagi ke kiri sampai dia kenyang, ini terhitung 1. Ini kan tergantung anak kecil juga. Kalau masih umur 1-2 hari, wah banyak ya. 1 hari sudah selesai ya. Jadi setiap sejam disusui ya. Jam 8 disusui, jam 9 disusui, jam 10 disusui, jam 11, 12 udah 5 kali. Oh, agak-agak umurnya 4, 5 bulan ya. Jadi bisa sehari sampai 3 kali. Ya, dia susui ya. Ibunya pergi ke kantor, susui jam 10, nanti susui lagi sore, susui lagi menjelang ibunya datang 3 kali. Ketika sudah sampai 5 kali, maka syarat pertama telah terpenuhi. Ya, karena dalam keterangan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dulu itu 10 kali. 10 kali susuan baru berlaku pemahraman tersebut. Hubungan sepersusuan baru terjadi ketika sampai 10 kali. Kemudian nusikhna bi khamsi radat ma'lumat. Kemudian dihapus hukumnya dan dikurangi cukup 5 kali sudah berlaku ya hukum pemahraman tersebut. Jadi mesti 5 kali. Bukan 5 kali dihisab ya. Ya, 5 kali ya. 5 kali. Yang kedua, syaratnya adalah batasan usia anak susuan. Yang pendapat yang rajih di sini maksimal 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilain liman aroda an yutimma radha'ah. Jadi sempurnanya penyapihan itu sampai 2 tahun. Karena disitulah punya pengaruh terhadap bagian tubuh anak ketika berusia 2 tahun. Jadi contohnya gini. Ada anak disusui 5 kali. Ketika ditanya kapan disusui? Ya, umur berapa? Dia mengatakan saya susui anaknya itu sampai ketika usia 4 tahun ya, TK ya. TK usianya 4 tahun, saya susui dia. Berapa kali susui? 10 kali, tidak berlaku. Ya. Ya tidak berlaku. Ada kan anak-anak sampai SD kelas 1 masih juga ngemut ya. Ya, sampai SD kelas 1. Jadi walaupun lebih 5 kali, tetapi kalau lewat 2 tahun maka tidak berlaku ya hukum tersebut. Jadi kalau umpamanya 3 kali ketika usia 2 tahun, ketika usia setahun dia sempat susui karena di titik rumahnya 3 kali susuan. Kemudian 2 kali susuan itu terjadi ketika anaknya sudah SD kelas 1. Maka tidak terhitung 3 dan tidak terhitung 5. Jadi syaratnya 2 ya. Yang pertama jumlah bilangannya adalah 5 kali susuan dan penyapian itu terjadi ketika anak susuan masih berada pada usia di bawah 2 tahun. Nah, yang terakhir apa implikasinya? Kita sebutkan secara singkat saja karena waktu sangat terbatas ya. Dan ingat di sini caranya bebas ya. Mau langsung disapih ya dari puting ya ibunya atau lewat selainnya ada wadah kayak dot ya, maka sama saja hukumnya. Karena yang paling penting adalah airnya dan bukan tempatnya. Apa implikasi hukum dari mahram tersebut? Apa sih bedanya kalau dia mahram sama bukan? Ya, tentu ayat menjelaskan yang pertama berkenan tentang diharamkan untuk dinikahi, untuk selama-lamanya. Dan ternyata konsekuensinya tidak terbatas di situ. Ada beberapa. Yang pertama berkenan tentang aurat. Ya, kalau dia mahram kita, maka diperbolehkan untuk melihatnya. Ada namanya aurat sesama mahram ya. Yang biasa nampak seperti rambutnya, lehernya, ya lengannya, ya betisnya, ya. Jadi enggak pakai jilbab ya. Boleh kita melihat rambutnya, boleh melihat apa? Dia bisa melihat auratnya dan perempuan juga bisa menampakkan auratnya sebagaimana surah An-Nur ayat ke-31. Wala yubdina zinatahun, tidak boleh nampakkan auratnya, perhiasannya illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau mertua mereka, au aba illa li bu'ulina, kepada suami mereka, au abaihin, atau kepada bapak mereka.
au abai bu'ulatihinna, atau kepada mertua-mertua laki-laki mereka, au abnaihin, atau kepada putra mereka, au abna bu'ulatihinna, atau anak-anak dari suami mereka, artinya anak-anak tiri, au ikhwatihin, atau saudari mereka, au bani ikhwatihinna, atau kemenakan dari saudara laki mereka, au bani akhwatihin. Jadi saudari, jadi kemenakannya baik dari saudara laki-lakinya atau dari saudari ya perempuannya. Cuma ini berbicara tentang apa? Tentang aurat. Jadi aurat itu bisa ditampakkan ya kepada, jadi seorang wanita boleh menampakkan auratnya, menampakkan aurat ya sesama mahramnya ya. Kemudian berikutnya masalah menyentuh. Kalau mahram boleh disentuh ya, tetapi kalau bukan mahram maka tidak boleh ya. Disebutkan Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Wallahi ma masat yadahu yada imratin qat ya fil mubayah. Bahkan sampai proses baiat saja yang biasa jabat tangan, Nabi tidak menyentuh dan tidak berjabat tangan kepada wanita pada saat itu. Wa ma bayahuna illa biqauli. Nabi tidak membaiat mereka kecuali dengan menggunakan dengan ucapan saja ya. Kemudian apalagi khalwat, tidak boleh berhalwat ya. Berkhalwat, ada wanita bukan mahramnya dia berkhalwat ya. Artinya berdua-duaan pada tempat yang sepi ya. Tapi kalau di depan orang bukan berhalwat namanya ya. Cuma kurang bagus ya. Tapi bukan dikatakan berhalwat. Jadi tidak boleh berdua-duaan ya, menyepi bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya ya. Kemudian juga tidak diperbolehkan dalam pendapat sebagian ulama kita safar, karena yang mengatakan la tusafil mar'a illa ma'adhi mahram, tidak boleh safar kecuali bersama dengan mahramnya. Jadi kalau kepala rombongan bukan mahram itu ya, kecuali masuknya kategori mahram. Jadi mahram kita kadang ada di daerah tuh mahramnya ada namanya mahram administratif ya. Secara administrasi mahram siapa? Ya temannya ya, juga kumpulan amir safar itu dimasukkan dalam kategori mahram. Itu mahram administrasi ya. Tetapi kita masukkan di sini adalah mahram yang memang dia memiliki ikatan nasab yang tadi telah kita ya sampaikan. Jadi ini berkenaan tentang persoalan mahram. Wallahu ta'ala bishawab.